Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Aziz Juliawan, Guru Mata Pelajaran PPAI. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk minggu ini dalam bentuk video pembelajaran. Nah, setelah minggu lalu kita sedikit membaca referensi mengenai definisi puasa, kemudian dalil-dalil puasa. Dan insyaallah pada minggu kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materinya. Sejenak kita akan mengulangi kembali materi yang telah lalu, mendefinisikan tentang apa itu puasa. Ya. Dalam pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian dalil yang mewajibkan puasa ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan salah satu di antara rukun Islam. Rukun Islam keberapa? 1. Rukun Islam. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa Ramadan. Yang kelima, munggah haji. Ya, yang keempat berarti ya puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Kapan kita mulai puasa Ramadan? Kita akan memulai puasa Ramadan apabila kita telah melaksanakan beberapa hal, misalkan adanya ru'yatul hilal, melihat posisi bulan, apakah sudah masuk ke dalam bulan baru. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam bulan baru, pertanda besok kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kalau misalkan tidak ditemukan bulan ataupun cuacanya mendung sehingga hilal tidak bisa dilihat, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Nah, setelah itu silakan kita mulai puasa Ramadan. Ingat, puasa Ramadan dimulai dari mulai terbit fajar. Dalam artian nanti ketika sudah mulai suara adzan subuh hingga terdengar suara azan maghrib, ya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, maka selama itulah kita menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu kita, menahan segala apapun itu dari yang membatalkan puasa. Insyaallah Bapak yakin kalian sudah mengetahui tentang hal-hal itu dan memang sudah dilaksanakan sejak kecil juga kan. Yang akan Bapak bahas kali ini, kita bahas tentang syarat-syarat sah puasa. Yang namanya syarat-syarat sah puasa ya ini kriteria yang membuat puasa itu menjadi sah. Apa saja? Kita rujukannya kitab Safinah ya, supaya familiar di kalangan masyarakat. Di dalam kitab Safinah disebutkan syarat sah berpuasa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga adalah suci ataupun bersih dari haid serta nifas, dan yang keempat ini adalah mengetahui waktu yang dihadapinya atau yang dibolehkannya puasa. Pertama, syarat sahnya Islam. Kenapa Islam? Karena Islam ini menjadi modal awal, diibaratkan sebagai tiket yang bisa meloloskan seseorang untuk masuk, yang bisa membuat seseorang untuk mendapatkan hal yang lainnya. Nah, ini tiket pertama itu adalah Islam. Ya, pondasi awalnya. Kemudian adalah berakal, dalam artian sehat pikirannya, tidak dalam keadaan gila ataupun hilang akalnya. Karena kalau misalkan sekarang orang yang berpuasa, kemudian di pertengahan puasanya beliau gila ataupun hilang ingatannya, maka puasanya batal seketika. Kemudian bersih dari haid, bersih dari nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu dalam keadaan yang tidak suci, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa. Lantas bagaimana kalau misalkan ada perempuan yang ketika berpuasa tiba-tiba keluar darah haid, maka batal puasanya, silahkan untuk berbuka.
Yang keempat, mengetahui terhadap waktu diterimanya ataupun dihadapinya dalam berpuasa. Kita tahu bahwasanya yang kita hadapi ini adalah bulan Ramadan, maka siogianya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita puasa dengan puasa Ramadan, bukan misalkan puasa tasyrik ataupun puasa-puasa yang lainnya. Jadi kita udah tahu ini tuh puasa Ramadan, maka kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu di antara syarat sah berpuasa. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai syarat wajib puasa. Kalau ini wajib adanya, berbeda dengan syarat sah. Sah itu berarti diterima tidaknya. Kalau wajib ini memang harus ada. Kalau tidak ada, rusak puasanya. Syarat wajib ini ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua taklif, yang ketiga itu mampu untuk berpuasa, yang keempat itu sehat, dan yang kelima adalah orang yang mukim ataupun penduduk tetap. Tinggal dibuka lagi kitab Safinahnya. Beragama Islam, syarat wajib yang pertama. Ya hampir sama seperti yang tadi sebelumnya. Yang mewajibkan untuk berpuasa itu yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Maka orang yang non-Islam, beliau hendak berpuasa Ramadan, menurut pandangan kita itu tidak sah ataupun tidak bisa. Karena yang pertama diwajibkannya untuk berpuasa itu adalah orang yang Islam agamanya. Kemudian taklif itu adalah baligun wa akilun, atau orang yang baligh dan berakal. Baligh itu berarti udah dewasa. Ini udah masuk ke dalam pembahasan lain ya, mengenai ciri-ciri orang baligh, kemudian seperti apa orang baligh itu. Kan diantaranya adalah seorang laki-laki yang usianya sempurna, ataupun laki-laki perempuan yang sempurna umur 15 tahun, ataupun perempuan yang sudah haid, kemudian juga orang yang sudah mimpi basah, itu masuk ke dalam kategori ciri-ciri orang yang baligh. Kemudian orang yang berakal, maka tertakliflah dia. Tertaklif berarti tertuntut oleh hukum syara, tertuntut oleh hukum agama. Beliau diharuskan untuk berpuasa. Oke, lanjutnya adalah orang yang mampu ataupun kuat mengerjakan puasa. Nah, ini kalau misalkan kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Diganti saja dengan membayar fidyah. Adapun bagi kita, ya, kita kan masih muda, masih kuat-kuat gitu ya, maka puasalah. Untuk selanjutnya sehat badannya. Nah, ini kalau misalkan orang yang sakitnya sakit yang berat, tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bisa saja nanti diganti di lain waktu. Kalau misalkan hanya sebatas batuk pilek yang biasa mah, lanjutkan saja puasanya. Ya, gitu. Pakuma pami misalkan aya rahut dina pandangan gitunya, ari teu matak lemah karena puasa melanjutkan puasa nanya. Terus yang selanjutnya adalah orang yang penduduk tetap, tidak sedang dalam perjalanan jauh. Kalau penduduk tetap ini diwajibkan untuk berpuasa, berbeda dengan mereka yang melaksanakan perjalanan jauh. Kenapa, Pak? Karena kalau orang yang melaksanakan perjalanan jauh membutuhkan tenaga, membutuhkan energi, yang kalau misalkan di perjalanannya yang sudah mencapai kriteria diperbolehkan untuk berbuka puasa, maka diperkenankan untuk berbuka puasa. Orang yang melakukan safar itu, orang yang melakukan perjalanan itu. Tapi ingat, nanti juga ada ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, itu mengenai syarat wajib puasa. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin ditambahkan, Pak ini kurang, ini harusnya seperti ini, silakan kalian aktif di kolom komentar Bapak, oke? Untuk selanjutnya pembahasan kali ini tentang rukun-rukun puasa. Di sini dikatakan arkanuhu salah satun asya'a niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku muftirin zakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin wa shaiman. Ya. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah niat pada waktu malam hari setiap hari untuk puasa fardu. Nah, kemudian meninggalkan setiap yang membatalkan puasa dengan sadar atas kehendaknya sendiri serta tidak karena bodoh yang ma'dzur. Kemudian
Yang ketiganya adalah berpuasa, bukan sekedar tidak makan dan minum karena bertapa. Ini hanya sebatas dari ungkapan redaksi dari kitab Safinah An-Najah ya. Rukun-rukun puasa yang pertama itu adalah niat pada waktu malam hari untuk setiap sholat, untuk setiap puasa fardu itu setiap hari. Jadi kalau misalkan kita ingin puasa kita diterima, jangan lupa niat. Karena kalau misalkan tidak niat, ya, kalau misalkan tidak niat, maka puasa kita bisa dikategorikan tidak sah. Maksudnya niat yang seperti apa, Pak? Ya, niat kita berpuasa seperti materi sebelumnya yang telah kalian pelajari. Awaitu shaumagodin an ada ifadi syahri ramadhani hazihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa hari esok pada bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu dilaksanakan setiap hari. Ingat, setiap malam. Batasannya setelah kita berjamaah isya ataupun telah melaksanakan taraweh hingga sebelum terbit fajar. Nah, karena kita menganut mazhab Syafi'iyah, ya. Kalau misalkan sekarang, Pak, bagaimana kalau misalkan kita berpuasa tapi niatnya di waktu siang hari? Nah, itu yang sangat disayangkan di mazhab kita, tidak diperkenankan yang demikian. Nanti kamu harus mengkodok puasa. Maka pentingnya berpuasa dengan niat di waktu malam hari. Tapi di kalangan ulama kita juga menganjurkan di waktu malam pertama kita niat 1 bulan penuh berpuasa. Kemudian dikuatkan dengan di hari-hari biasanya untuk niat juga. Niatnya yang tadi, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan setiap yang membatalkan puasa dengan sadar dan atas kehendak sendiri, tidak karena bodoh yang ma'dzur. Jadi kita tahu yang membatalkan puasa itu apa saja. Misalkan makan dan minum. Ternyata di pertengahan puasa, lapar geningannya. Ayah bala-bala tuh geningan tilas tadi sahur. Nah, kemudian kumaha? Dicandaklah kurang. Hop. Ya, dimakan kurang teh. Satu snack itu, ayah mama. Gitu, kamu makan? Henteu mas, abi mah hilap. Barijeng keadaannya dia sengaja memakan makanan tersebut. Maka batal puasanya. Kalaupun memang lupa yang memang tidak disengaja. Misalkan panas hari. Aduh, ya Allah ya Robbi. Tidak sadar, kita ambil gelas, kita cicikan di galon, diambil, diminum. Astagfirullahaladzim. Tadi teh saya minum 1 gelas. Nah, kalau yang seperti itu, silakan lanjutkan saja puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Oke. Sekali lagi, kalau disengaja. Jadi, lamun ayeuna dina rukun-rukun puasa teh, urang kudu bener-bener tiasa ngajaga, kudu tiasa nahan diri. Oke. Dari segala apapun itu yang membatalkan puasa. Dan terakhir, di sini dikatakan wasoimun dan berpuasa nate, berpuasa yang benar-benar berpuasa. Tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan minum, dahaga, serta lapar, tapi kita juga menahan hawa nafsu kita. Ya, menahan hawa nafsu kita dari berbuat buruk, dari berperilaku yang tidak baik, nah kita tahan. Nah, demikianlah pembahasan kita pada season kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kalian aktif bertanya di kolom komentar dan jangan lupa mensertakan nama dan kelasnya masing-masing. Bapak akan melihat keaktifan kalian dari pertanyaan ataupun tanggapan yang kalian kirimkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.